punya juga deh. Cih, norak banget sih kalian. Asal kalian tahu ya, gue tuh punya labubu semua warna. Bahkan ada secretnya. Wow, terus mana? Kok nggak kamu bawa? Jangan-jangan kamu bohong ya? Hah, ya di rumah lah. Gue nggak mau labubu gue dipegang sama tangan-tangan kotor kalian. Lagian, sekarang tuh gue lagi ngincar Absadak. Dih, sombong amat. Oh, tahu-tahu, Celo juga suka. Ikut-ikutan. Absadak tuh lebih langka daripada labubu. Soalnya di mana-mana PO. Paham. Kok kamu bisa dapat Axel? So sweet banget sih sampai surprisein aku. Apaan sih? Ini buat Celo. Hah? Beneran? Cie. Wah, makasih Axel. Ayo kita unboxing. Kira-kira Celo dapat yang mana ya guys? Celo penasaran deh. Ini yang versi 2 ya guys. Ada 6 tipe gitu sama 1 secret. Oh, dapat aksesorisnya juga nih guys. Oh, sama dapat kartunya nih guys. Ayo kita buka. Coba Celo deg-degan guys. Ya ampun, gemoy banget. Nah, ini aksesoris yang kita dapat ya guys. Ada topi sama teleponnya gitu. Lucu banget. Topinya warna pink. Langsung aja kita pakein. Teleponnya gantung di leher aja. Sini coba pinjam bentar. Nih. Hah, ya ampun, jadi mirip banget sama Celo. Enaknya kita namain dia siapa ya guys? Komen. Ya, Celo, kamu suka main Roblox ya? banget. Celo biasa main Blockhaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang Sissy Club dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh, anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Jajan. Bukannya itu mobil papa ya? Kok parkir di semak-semak gitu sih? Yuk, aman kok di sini sayang. Ih, nakal, kamu gak sabaran banget sih. Itu kan Tante Hazel. Ngapain mereka? Mencurigakan. Celo ngintip. Celo harus cepat pulang kasih tahu Mama. Mama, tadi Celo lihat Papa parkir mobil di cemak-cemak sana. Berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Apa? Ternyata dia. Stop, Celo. Sekarang kamu simpan cerita kamu. Tunggu Papa kamu sampai rumah. Baru kamu sambung cerita kamu tadi, oke? Siap, Mama. Papa pulang. Celo, tadi kamu lihat apa waktu kamu jajan ke warung, Nak? Celo lihat, Papa parkir mobilnya di semak-semak belakang kompleks itu, Ma. Gawat. Lanjutin, Celo. Di dalam mobil, Papa cuma berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Terus? Mateng, abis dah gua. Mungkin AC mobil Papa rusak kali ya, Ma. Soalnya mereka berdua kayak kepanasan sampai lepas baju gitu. Ngapain mereka? Terus mereka berdua main kuda-kudaan. Percis kayak Mama sama Om Flos waktu Papa lagi pergi perjalanan bisnis ke Hong Kong seminggu yang lalu itu loh, Ma. Halo, Ma. Apa? Perhatian semuanya, saya adalah guru olahraga yang akan menggantikan Pak Aska untuk sementara waktu. Nama saya Mimi. Berdiri. Gak usah. Jadi kamu ketua kelasnya? Iya, Bu. Nama saya Celo. Ya, ibu gak peduli. Caper deh kamu. Kenapa gak cowok aja sih yang jadi ketua kelas? Contohnya, nah itu yang pakai topi. Hah? Saya bu, Iya, nama kamu siapa? Elliot. Muka kamu tuh mirip banget sama cowok yang ngajar kakak pas SMA dulu. Dia itu ketua OSIS pas kapten basket sekolah. Bukannya mau sombong, tapi waktu sekolah dulu, kakak adalah bunga kelas yang selalu diperebutkan para cowok-cowok. Hah? Kakak? Iya, kenapa kamu gak senang? So kecantikan banget sih kamu. Rambut pakai warna pink segala, norak tau nggak? Nggak kayak Mimi yang cantiknya natural apa adanya. Maaf kak. Kamu itu benar-benar gak sopan ya, kakak. Panggil bu guru dong. Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang selalu menjunjung tinggi dan budi pekerti? Permisi, Bu. Astaga, ganteng banget. Kamu mau kelas ini juga? Betul, Bu. Namanya Axel. Diam kamu, ibu gak nanya sama kamu.
apa ya? Axel, kamu mau nggak nanti buka puasa bareng kakak? Enggak, Kenapa? Kakak nggak pernah ditolak loh sebelumnya. saya takut muntah. Kan kena ulti. Kerja bagus, Axel. Gimana rapot kalian? Celo dapat ranking 1 lagi. Nilai Celo nggak ada di bawah 90 loh, Mah. Nih. Elliot, rapot kamu mana? Waduh, merah semua gini. Hayu lu, Koko. Koko pasti abis diomelin sama Mama. Dek. Astaga, Elliot. Kenapa kamu nggak? Yang penting kamu udah berusaha yang terbaik ya, Elliot. Good job. Mama nggak marah. Enggak kok. Nih laptop baru biar kamu makin semangat belajar. Wah, makasih, Pak. Kamu juga hebat banget, Celo. Papa udah beli tiket liburan ke Jepang sama VIP pas Disneyland buat kamu, Celo. Mama sama Papa nggak adil. Padahal Celo yang dapat ranking 1. Kalian semua pilih kasih. Biar aku yang ngomong. Celo. Celo, kamu tahu nggak pas ujian akhir? Snow, kamu tolong bangunin si Adat sahur, Gi. Di saat kamu terlelap, Koko nggak tidur. Dia berusaha belajar semalaman suntuk sampai subuh. Dan setelahnya dia langsung berangkat ke sekolah. Elliot. Celo sadar nggak? Celo dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Tapi sekalipun Koko nggak pernah iri atas pencapaian kamu. Walaupun Koko kurang secara akademis, tapi Papa ingat dia pernah bilang, Lihat deh, Pak. Keren kan? Ini piala Celo. Pinter banget ya dia. Elliot bangga punya adik kayak Celo. Celo, main bareng yuk. Nih, kamu duluan. karena adil itu sama rata porsinya. Anak-anak, ini ada cemilan buat kalian. Bagi-bagi ya. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Adil ya. Bentar. Kok punya Celo lebih kecil? Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Satu buat Celo. Satu buat Koko. Sisa satu. Hah? Kita sweet. Oke. Gunting, batu. Kertas. Ya, Yes, Celo menang. Dek. ini kita bagi 2 rata ya. Tunggu dulu. Coba kita timbang dulu. Tuh kan, punya Koko lebih berat. Terakhir minuman ya. Mereka lagi ngapain sih? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Celo. Malam, Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain, naik lift loh. Hah, gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai, dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2, habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi ingat, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang! Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak, guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Materi kita hari ini adalah tentang pengendalian diri ya, anak-anak. Jadi, sekarang ibu mau kalian memberikan satu kata yang bisa membuat ibu naik darah, marah, emosi, atau setidaknya kesal. Ini yakin nih? Iya, ntar salah-salah malah jebakan Batman lagi. Kesabaran Bu Tifa kan setipis tisu dibagi 7.000. Yang ada pindah alam login ke akhirat kita. Ayo, masa nggak ada yang mau kasih contoh sih? Kalian nggak mau nilai tambahan nih? Jelek. Gue lah, Sel. Jelek ya? Ibu juga nyadar sih. Tapi, itu belum bisa bikin ibu marah. Ada lagi? Bu Tifa kenapa? Lupa minum obat? Kesurupan kayaknya. Apa perlu saya panggil Ustadz buat dia? Pada. Bodoh.
Usaha yang bagus, Celo. Tapi tetap aja, itu belum bisa bikin ibu marah ataupun kesal. Siapa lagi? Setan. Gimana ya? Masih belum cukup juga tuh, Cia. Coba kamu ya lihat, dari tadi kamu diam aja. Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal, Elliot. Hah? Kamu tuh denger gak sih? Tadi kan ibu bilang, kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Nih ya, Elliot, ibu mau kamu kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Budak ya kamu, tukupnya mau ibu karena pakai sendok semen. Ibu bilang kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Berarti kamu kan berhenti yang benar sampai jam ibu selesai. Hah? Yang gak hafal Velocity Pro Max gak boleh ikut acara bukber. Juliet. Dustak. Apa, Pak? Tiap, itu apa? Oh, kupu-kupu, Pak. Juliet, Kenapa, Pak? itu apa itu? Itu kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu. Duh. Juliet, Apalagi, Bapak? itu apa, nak? Bapak, itu kupu-kupu. Kupu-kupu. Berapa kali sih Juliet harus jawab? Bapak bisa denger nggak? Juliet udah bilang kupu-kupu. Dah lah, Juliet capek. Oh, Mike. Snow mana? Adil, kamu tuh Snow terus. Kamu nggak boleh kayak gitu sama bapak kamu. Kamu nggak tahu dulu waktu kamu kecil itu. Bapak, itu apa, Pak? Kupu-kupu. Itu apa, Pak? Iya, namanya kupu-kupu. Itu, Pak, itu. Kupu-kupu. Itu di situ. Yaitu kupu-kupu. 40 kali kamu bertanya, 40 kali pula bapakmu selalu menjawab dengan senyuman yang sama. Bapakmu baru bertanya padamu 3 kali. Antas kamu. Cantik kayak kamu, nak. Maafin Juliet ya, Pak. Masa sekarang Statue ada versi Pro? Pro. Kemarin Velocity, sekarang Statue. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue-statue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling statue di muka bumi ini? Kita staples aja kali ya bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu, Tifa, yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah. Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Vian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue ya cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gue bogem. Sabar, Tifa, sabar. Ini mah gampang tahu, depannya jadi gini. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma hal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tapi terakhirnya beda, nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, musrik. Minggir-minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya, soalnya Mimi kan cewek paling statue. Hajar, Tifa, hajar. Awas! Luas, kawan. Mau nggak jadi pacar aku? Enggak, aku mesti nolak berapa kali sih. Sekarang gue lagi kerja, pergi sana. Oke, aku tunggu sampai kamu pulang. Terserah. Gak usah ikutin gue terus. Emang ini jalanan punya kamu? Kok aku nggak boleh lewat? Tuh orang pada mondar-mandir, kok kamu nggak marahin mereka? Jalan berdua gini, romantis ya. Apaan sih? Aku boleh cerita gak? Kalau gue bilang enggak, emang lo bakal diem? Hehe, dulu aku punya cowok yang sayang banget sama aku. Kita saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Pengen yang manis-manis deh. Ini kan jauh banget tokonya. Kamu suka kue itu kan? Dia baik banget. Makasih. Pokoknya bapak gak setuju kamu pacaran sama dia. Dia itu miskin.